Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Satriani dari kelas D. Baiklah, saya akan memaparkan tugas individu mengenai bisnis plan. Next. Nah, yang akan saya perkenalkan mengenai bisnis plan saya yaitu kos-kosan. Nah, kos-kosan saya ini yaitu untuk putra dan putri. Nah, berikut desain dari pamflet kos-kosan saya, di mana lantai 1 itu untuk putra dan lantai 2 untuk putri. Next. Nah, adapun range dari setiap kamar, yaitu yang pertama ada yang ukuran standar, harganya yaitu 600.000 dengan fasilitas dapur dalam yang ukuran small, kemudian WC dalam, tempat tidur, meja belajar, dan ukuran kamar yang 4x4 meter. Sedangkan yang kedua yaitu dengan adanya fasilitas kipas angin. Berbeda dengan yang standar, dia tidak ada kipas angin dan tidak ada lemarinya. Yang menggunakan kipas angin itu fasilitasnya ada dapur dalam yang ukuran small, ada WC dalam, tempat tidur, kemudian ada juga meja belajar, lemari pakaian, kipas angin, dan ukuran kamar yang sama dengan yang standar yaitu 4x4 meter. Selanjutnya yang menggunakan fasilitas AC harganya 1.150.000. Adapun fasilitasnya yaitu dapur dalam yang ukuran medium, kemudian ada WC dalam, tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, AC, dan ukuran kamar 4x6 meter. Selanjutnya, adapun latar belakang dari bisnis plan saya ini, apabila saya rangkum, di mana kebutuhan kos-kosan yang kita lihat sekarang ini sungguh sangat banyak diminati, khususnya bagi pelajar maupun bagi para pekerja yang berasal dari luar daerah. Kemudian adapun bisnis yang rencana akan saya kembangkan ini berlokasikan di Jalan Pendidikan Raya yang sangat dekat dengan pusat kota dan juga dekat dari beberapa kampus ternama, contohnya ada UNM dan Unismo. Kemudian adanya bisnis kos-kosan ini itu memberi peluang kepada contohnya seperti saya yang akan memulai suatu bisnis dan ataupun orang-orang yang sudah memulai bisnis dari lama. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis SWOT yang ada dalam bisnis plan saya. Yang pertama ada dari segi kelebihan atau strength. Yang pertama, lokasi yang sangat strategis. Nah, letak dari kos-kosan ini yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya yaitu berlokasikan di Jalan Pendidikan yang sangat dekat dengan pusat kota dan pusat pembelajaran. Kemudian yang kedua, pilihan kamar dan harga yang sangat bervariasi. Nah, kemudian tersedia dari yang non AC maupun yang ber AC, dimulai dari harga 600.000, sudah ada beberapa fasilitas sesuai dengan kemampuan dari penghuni kos yang akan menempati kos tersebut. Jadi masih bisa dijangkau bagi para calon pelanggan. Kemudian yang ketiga ada fasilitas kamar yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. Nah, fasilitas kamar yang lengkap ini di dalamnya ada tempat tidur, lemari, dan lain sebagainya sesuai dengan tipe-tipe kamar yang sesuai dengan harga-harga yang sebelumnya. Kemudian ada yang fasilitas umum kos. Nah, di fasilitas umum kos ini kita menyediakan jaringan internet yang menggunakan wifi yang akan mendukung khususnya bagi para mahasiswa yang tinggal di kos kami. Yang kedua, kami juga menyediakan CCTV. Nah, gunanya CCTV ini untuk membuat para penghuni kos merasa aman dan nyaman selama berada di dalam kamar. Kemudian selanjutnya ada perawatan yang mudah. Nah, perawatan yang mudah ini akan membuat kita sebagai pengelola mampu untuk mengestimasikan kapan kos ini akan melakukan perbaikan mengenai apa-apa yang sudah tidak baik, apa yang perlu dibersihkan, atau semisal waktu untuk membuang sampahnya sudah
harus dibuang dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adapun dari kekurangan atau dari segi weakness. Yang pertama, ruang tunggu atau tamu. Sayang sekali di kos kami tidak menyediakan untuk ruang tamu, maka kami mengalihfungsikan itu untuk ruang kamar yang lebih luas, yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu dengan ukuran yang standar dan yang menggunakan kipas angin itu sudah berukuran 4x4 meter. Kemudian kapasitas jumlah kamar yang terbatas. Nah, karena adanya banyak permintaan dari mahasiswa maupun pekerja yang ingin mencari kos, maka kami ada keterbatasan dari segi jumlah kamar, karena jumlah kamar yang kami miliki itu hanya untuk 10 putra dan 10 putri. Selanjutnya ada petugas kebersihan harian. Nah, di sini juga kami hanya menggunakan fasilitas petugas kebersihan yaitu setiap minggu. Nah, setiap minggu itu akan ada petugas kebersihan yang akan mengangkat sampah-sampah yang ada di depan kamar atau yang ada di tempat sampah umum yang akan kami sediakan. Selanjutnya dari segi peluang atau opportunity. Yang pertama adanya permintaan kos. Nah, dari segi ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang atau dari mahasiswa atau pekerja yang akan melakukan perkuliahan atau yang sedang bekerja di area Makassar atau yang berlokasikan dekat dengan kos ini bisa melunjak. Nah, selanjutnya kami yang poin kedua, media sosial. Nah, adanya perkembangan dari segi media sosial akan memudahkan bagi para calon penghuni kos untuk menemukan kos-kosan yang kami promosikan di berbagai platform media sosial. Nah, kemudian yang ketiga adanya peluang dari segi passive income. Nah, dari segi passive income, bisnis kos-kosan ini memberikan passive income yang stabil, karena penyewaan kos-kosan ini berlangsung secara jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu keuntungan yang menjanjikan. Karena semakin dekat dengan pusat perbelanjaan, semakin dekat dengan pusat pendidikan, maka semakin banyak kos-kosan yang akan dicari oleh calon-calon pelanggan yang akan menghuni kos tersebut. Selanjutnya dari segi ancaman atau threat. Yang pertama keamanan area kos. Nah, karena kos-kosan kami ini berada di jalan raya, oleh karena itu kami kurangnya keamanan dari segi area-area kos-kos yang berada di depan jalan raya. Oleh karena itu kami menyediakan CCTV untuk memberikan rasa aman terhadap penghuni kos. Kemudian rusaknya fasilitas kos. Hal ini akan sangat menjadi ancaman bagi kita selaku yang memiliki bisnis kos-kosan, karena rusaknya fasilitas kos yang disebabkan oleh penghuni kos akan membuat kemungkinan fasilitas di dalam kamar itu akan rusak, atau mungkin penggunaan jangka panjang akan tidak berguna lagi, seperti mulai dari lemari awalnya mungkin akan terlihat baik-baik saja, cuman lama-kelamaan setelah digunakan sering dibuka akan rusak nantinya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat. Nah, kurangnya kepercayaan masyarakat ini diakibatkan oleh masyarakat yang berpikir negatif bahwa orang yang tinggal kos-kosan itu akan melakukan perbuatan di luar dari semestinya. Kemudian yang keempat yaitu adanya banyak pengeluaran. Nah, banyak pengeluaran ini disebabkan oleh biaya operasional, biaya air, dan biaya pajaknya akan mengurangi dari segi keuntungan kita sebagai yang memiliki bisnis. Kemudian yang kelima, adanya kemungkinan untuk telat bayar. Nah, adanya risiko telat bayar ini akan
membuat, kita dari segi pembukuan, kita dari segi estimasi pembiayaan akan mengalami kerugian atau mengalami masalah. Next. Keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu kita mampu memperbaiki dan mempertahankan kondisi dan fasilitas dari kos-kosan agar tetap aman dan layak untuk dihuni. Kemudian yang kedua, kita juga menawarkan adanya fasilitas tambahan seperti CCTV, internet yang cepat, dan parkiran yang cukup luas. Kemudian yang ketiga, kami mengoptimalkan pemasaran melalui media sosial untuk memudahkan penyewa untuk mencari informasi mengenai kos tersebut. Kemudian yang keempat, kita juga menawarkan diskon khusus untuk orang-orang yang akan mengambil atau yang akan menyewa kos selama per 6 bulan atau per tahun. Baik, apabila teman-teman ada yang berminat akan bisa menghubungi kontak yang tertera di sini. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.